Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, pada kesempatan hari ini saya akan membahas film berjudul The Dark Slip tahun 2012. Baiklah, daripada kalian mimpi balikan sama mantan yang sudah menjadi kenangan, mendingan kalian langsung aja sat-set dan kita mulai alur ceritanya. You better be here. Film ini diawali dari seorang ladies bernama Nancy yang sedang membeli rumah baru kepada seorang pria botak bernama PT. Di rumah itu sambil memeriksa ruangan dapur, PT menjelaskan jika rumah itu mempunyai 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tak hanya itu, PT juga memberitahu Nancy jika rumah tersebut mempunyai ruang bawah tanah yang cukup luas. Mendengar itu, Nancy penasaran dan ingin melihat ke bawah. What's up? You gonna be down here much anyway? The previous owner did that. He was like some kind of artist or something. Can always paint over it. No, you can't. What do you mean? Di saat itu juga saat Nancy memeriksa, dia melihat sebuah gambar aneh yang berada di ruangan tersebut. Dirasa itu hanya lukisan biasa, Nancy berniat akan mengecatnya. Akan tetapi PT menyarankan kepada Nancy untuk tidak merubah lukisan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Di saat itu juga sambil merobek kertas kwitansi pembayaran, Nancy bersikeras menawar rumah itu dengan angka yang sudah ditetapkannya. Hingga kemudian mendengar keputusan Nancy yang sedikit mengancam. Akhirnya PT menuruti permintaan Nancy meskipun terlihat sedikit berat hati. If you actually wanted to sell it to me. Sell it to you? No, I can't paint over it. Why not? I'll talk to you soon. Love you. Bye. Malam harinya Nancy yang merupakan seorang penulis novel terbaik terlihat sedang bingung mengganti namanya sebagai penulis novel. Akan tetapi setelah itu ketika Nancy sedang tidur nyenyak, tiba-tiba bagaikan jurus Uchiha Obito yang bisa menembus tembok, Nancy panik dan langsung menelepon PT untuk segera melakukan sesuatu. What you are going to do about these rats. Alright, look, I'll call an exterminator tomorrow, okay? I promise. Mendengar ocehan Nancy, PT mengatakan jika dia akan memanggil tukang pengusir tikus setelah pagi. Di saat itu pula Nancy yang takut tidur di kamar, dia pun ngorok di kursi. Bagaikan orang ketindihan, seketika Nancy terbangun ketika melihat sosok yang menarik kakinya di dalam mimpi. Keesokan paginya sambil memakai handuk, Nancy menyuruh tukang pengusir tikus yang ditelepon PT untuk memeriksa kamarnya. Akan tetapi mereka yang tak menemukan tanda-tanda adanya tikus. Di saat itu pula mereka mengatakan jika di rumah itu tak ada tikus satupun. No claw marks on the baseboards or cupboards. Mendengar itu, Nancy yang merasa yakin dengan apa yang dilihatnya semalam, Nancy memaksa mereka untuk terus mencari sampai ketemu. Sementara Nancy sendiri akan jogging pagi. Kemudian Nancy yang sedang melakukan jelajah medan bagaikan anak pramuka, Nancy terkejut melihat sebuah batu besar di dalam hutan. Di saat itu pula Nancy yang merasa jika batu itu persis seperti dalam mimpinya semalam, lantas Nancy memeriksanya. No, the one I saw was bigger and scarier. Rupanya mereka menyusul Nancy untuk memperlihatkan apa yang mereka dapatkan.
Meskipun tanpa Nancy sadari, itu hanya akal-akalan mereka untuk dapat bayaran dan segera pergi. One of your daycare kids do it for What do you? you mean? I did it all by myself. Kemudian setelah membuat ucapan selamat dengan gambar lucu, Nancy menelpon adiknya jika beberapa hari lalu Nancy melihat tikus yang sangat jelek dan menakutkan di kamarnya. Di saat itu pula setelah mengoceh lewat telepon bersama Kelly, Nancy mencari sesuatu ke ruang bawah tanah. Sungguh di luar nulur. Seketika Nancy terkejut melihat tangannya bisa menembus lukisan tersebut. Dirasa ada yang aneh dengan lukisan itu, Nancy menutupnya dengan kain lalu menstaplesnya. Malam harinya Nancy yang tak ingin kembali mengalami mimpi buruk, Nancy minum obat tidur. Akan tetapi di saat Nancy sedang terlelap, tiba-tiba bagaikan berada di istana langit, di dalam mimpinya Nancy tak sengaja jatuh akibat bersandar pada pagar yang rapuh. Oh, yeah, maybe I should talk to him. Took sleeping pills. I keep having all these weird dreams. Esokan harinya setelah curhat kepada Kelly tentang semua keanehan yang terjadi lewat telepon. Di saat itu pula Nancy kembali marah-marah kepada PT lewat telepon. Di mana Nancy menyalahkan PT karena sebelumnya PT tidak memberitahu jika ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Tak hanya itu, Nancy juga mengatakan jika selama berada di rumah tersebut, Nancy tidak bisa bekerja ataupun tidur dengan tenang. Mendengar ocehan Nancy yang seperti knalpot racing, PT menertawakan dan menyuruh Nancy untuk memanggil psikiater. Singkat waktu, Nancy terlihat menulis sambil membayangkan dirinya sedang membantai mantannya yang botak. Akan tetapi entah apa yang terjadi, Nancy seperti terkena genjutsu. Di mana saat itu pula keadaan seperti terbalik dan tiba-tiba kemudian saat Nancy mengambil laptop lain miliknya di dalam tas, Nancy seketika heran melihat lukisan yang sebelumnya ditutup kain seketika itu kembali terbuka. Melihat itu Nancy yang tak mau ambil pusing, Nancy mengecatnya. Malam pun gelap. Bisa kita lihat sambil menonton TV Nancy yang sedang gabut mencari cemilan di dalam kulkas. Akan tetapi di tengah Nancy sedang asik menonton, tiba-tiba Hello? Okay, come inside. Let's go. It's freezing. rupanya itu adalah Kelly yang datang secara tiba-tiba karena khawatir kepada Nancy. Kemudian Nancy dengan perasaan sedikit tenang karena dirinya sudah tak sendirian lagi, Nancy curhat kepada Kelly tentang semua yang terjadi di rumah tersebut. Termasuk kejadian siang tadi yang dimana Nancy mengecat lukisan itu karena merasa kesal. I wasn't stressed. You know, I was happy. You're not a therapist yet. Mendengar ocehan kakaknya tentang lukisan aneh yang berada di ruang bawah tanah, lantas Kelly kepo dan ingin melihatnya. The oil light was flashing on your car and actually kind of cool. I did. I painted over this.
Sungguh sangat mustahil sekali. Bagaimana bisa lukisan yang baru saja dicat oleh Nancy seketika kembali utuh? Melihat semua itu dengan perasaan heran bercampur panik, Nancy kembali menutup lukisan tersebut dengan kain. Like a slumber party? Thank you for coming up. No problem. If you try anything to scare me during the night, Di tengah malam, Kelly yang sedang nonton TV mendengar sesuatu dari kamar Nancy. Akan tetapi di saat Kelly memeriksanya, Kelly terkejut melihat Nancy tidak ada di kamarnya. Nancy, where are you? Nancy. Di tengah kepanikan Kelly mencari Nancy, seketika Kelly terkejut melihat cahaya merah yang berasal dari kamar Nancy. Are you okay? It's okay, sweetie. Just relax. Rupanya mimpi tersebut bisa membawa raga orang yang bermimpi ke alam lain. good morning. Morning. That's alright. I don't feel good. I'm just gonna. And to check on you, and I couldn't find you anywhere. Keesokan paginya, sambil menyiapkan sarapan, Kelly bertanya kemana Nancy semalam. Dirasa pertanyaan Kelly aneh, Nancy yang merasa dirinya tidak pergi kemana-mana mengatakan jika Kelly berhalusinasi. Kemudian di saat Nancy mencicipi masakan Kelly yang tidak enak, Nancy tidak selera. Hingga kemudian dirasa Nancy sedang sakit, Kelly memeriksa suhu pada tubuh Nancy dengan termometer. Let's get you to the couch. I'll take your temperature. Setelah itu, sambil memberikan termometer kepada Nancy, Kelly heran dengan sesuatu yang dipegang Nancy. It looks like some kind of Zuni fetish idol. And it gave way, and this thing came off in my hand. You're saying you brought a souvenir back from your... Rupanya tanpa Nancy sadari, benda yang pernah Nancy lihat di dalam mimpinya bisa terbawa ke alam nyata. Hingga kemudian merasa tidak asing dengan benda itu, Kelly mencoba mencarinya di internet. Dan benar saja ternyata benda tersebut sedikit mirip dengan gambar yang ada di mbah Google. I am sending a picture of this guy I know. His name's West. Oh, are you kidding? He must be at least 40. Merasa penasaran, Kelly memfotonya untuk mengirimnya kepada seorang bernama Walter yang ahli dalam penelitian. Nancy, Quiet. I'll be back soon. Singkat waktu saat Nancy sedang sendirian karena ditinggal Kelly membeli obat ke kota, seketika Nancy terkejut mendengar sesuatu yang masuk ke rumahnya. Apes sekali Walter yang masuk tanpa salam harus mendapat serangan palu ketika sedang memeriksa lukisan di ruang bawah tanah. Akan tetapi Kelly datang tepat waktu dan menjelaskan kepada Nancy jika Walter adalah seorang arkeologi yang sengaja diundang Kelly untuk mencari tahu benda tersebut. Got the picture that Kelly sent me. I thought I ought to come over and check. Kemudian sambil mengobati tangannya akibat diserang palu oleh Nancy, Walter menjelaskan jika benda tersebut adalah buatan sekte sesat yang menyembah dewa rapi, di mana sekte tersebut percaya jika dewa mereka bisa membawa orang ke dalam dimensi lain saat sedang tidur. Oleh sebab itu, Walter juga memastikan jika lukisan itu adalah sebuah diagram sekaligus rumus, yang dimana sebelumnya Walter juga pernah melihat lukisan yang persis seperti itu di rumah seorang ahli fisika yang bernama Nathan, di mana menurut teori Nathan, lukisan tersebut adalah perjalanan multidimensi yang bisa dikendalikan, ketika orang yang masuk di dalam menemukan geometri untuk jalan keluar. And if you could invent... I think she should get away for a while. House? I think she needs to stay. Kemudian setelah memeriksa lukisan, Walter mengatakan kepada Nancy untuk tetap tenang. Terlebih apa yang Nancy alami adalah tentang ilmiah dan tidak ada kaitannya dengan hantu. Di saat itu pula saat Walter kepo akan pemilik rumah sebelumnya, lantas Nancy menyuruh Walter untuk bertanya kepada mantannya. He's such a fart. He knows what he's talking about. Thank you. Malam pun gelap.
Bisa kita lihat Kelly yang khawatir dengan keadaan Nancy. Kelly tidur sambil duduk di depan pintu kamar. Akan tetapi di tengah malam yang begitu sunyi, tiba-tiba Nancy! How did you get here? bagaikan terkena jurus Tsukuyomi milik Uchiha Itachi, Nancy terkejut melihat Walter berada di dalam mimpinya. I'm dreaming you. Di alam lain sambil membimbing Nancy mencari jalan keluar, lantas Walter menyuruh Nancy mengikuti makhluk aneh untuk segera kembali pulang dan menyelamatkan Kelly sebelum terlambat. Nancy! Scared the Sekembalinya di alam nyata, Nancy yang tidak mengerti apa maksud perkataan Walter di alam mimpi, lantas Nancy terus bertanya keadaan Kelly. Hingga kemudian di tengah kepanikan yang semakin menjadi-jadi, tiba-tiba Boy, he did this to me. That's nuts. bagaikan penduduk di kota Sodom, seketika Nancy tidak sengaja menyerang Kelly dengan brutal. Stop it! Kelly? Entah apa yang terjadi seketika Nancy panik mencari Kelly yang hilang bagaikan ditelan bumi. Hey, is Kelly there? There ain't no Kelly here. Di saat itu juga ketika malam sudah gelap, Nancy menelepon ibunya untuk menanyakan keberadaan Kelly. Hi, Mom, it's Nancy. Oh, how are you, dear? I'm glad you I'm scared. I don't know where Kelly's at. This house is free. You know you don't have a sister. Singkat waktu saat Nancy mengejar makhluk tersebut, Nancy kembali bertemu dengan Walter di tempat awal Nancy bermimpi. I don't need any help. What I didn't mention is Okay, but what does this have to do with my sister? Or just the faintest glimpse of them when we sleep. But sister backer, don't you? what? But it's so subtle that we don't even notice it. Rupanya ketika Nancy membantai Kelly, Nancy berada di genjutsu lain. Oleh sebab itu ketika Nancy berada di alam nyata, Nancy heran melihat foto Kelly yang sebelumnya ada tiba-tiba saja hilang. Kemudian setelah Walter menjelaskan kepada Nancy, Nancy bersedia untuk kembali ke dimensi lain dan membawa Kelly kembali ke dunia nyata dengan syarat Nancy harus bisa mengendalikan pikirnya sendiri. I was never good at this. Shh. When the time is right, it'll come to you. All right? But you're the dreamer. Your sister? You mean Kelly? Check in her room, will you? Dengan bimbingan Walter, Nancy kembali masuk ke dimensi lain. Di alam lain Nancy yang dihadang penghuni mimpi, seketika Nancy melawan dengan mengeluarkan jurus andalan Uzumaki Naruto. Hingga kemudian setelah mengalahkan makhluk tersebut, Nancy bertemu Kelly yang sedang dikendalikan oleh mantan Nancy. Kelly? The hell it is. I came to get Kelly. No. I'm in control. I'm in control.
Akhirnya, setelah perjuangan sang kakak untuk membawa adiknya keluar dari alam mimpi, Nancy berhasil mengendalikan mimpinya dengan melenyapkan PT yang selama ini mengendalikan mimpinya. I don't know why he had me in there, but oh wow. Singkat waktu setelah Nancy bisa mengembalikan semuanya, Nancy mengajak Kelly pergi melihat rumah barunya. Just curious if he was still around. Still around? Who's this Pete guy? You know, Pete. Akan tetapi setibanya di sana, mereka heran melihat rumah yang sebelumnya masih ada seketika menghilang tanpa bekas. Dan di saat itu pula film pun sudah selesai. I'm really starting to worry about you. Bagaimana, apakah film ini cukup menarik buat kalian? Baiklah, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.